Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai Wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gemim sepanjang minggu berjalan mulai dari tanggal 10 sampai 16 Maret tahun 2024 yang terambil dalam Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 13 dengan tema mingguan persiapan penguburan Yesus. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa Tuhan kami, karena kami sangat bersyukur sampai di hari ini, saat ini kami terus diberkati oleh Tuhan, kami terus diberikan sehat dan kuat, berkat umur panjang dan berkat sukacita untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam pelayanan khotbah minggu yang berjalan pada minggu 10 sampai 16 Maret 2024, kami hendak merenungkan kesaksian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 13. Kami memohon kiranya urapan Roh-Mu yang kudus, hikmat daripada-Mu menjadi bagian kami semua, para pendengar YouTube channel Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal untuk kami jalani setiap perjalanan hidup yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Maka berfirmanlah kepada kami sekalian, kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, marilah kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan yang hendak kita baca bersama. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus, dan Yesus diurapi. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang 13. Dengan tema mingguan persiapan penguburan Yesus.
Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada yang maha besar Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kita sehingga kita boleh berada di hari yang ke-10 di bulan yang ketiga tahun 2024. Semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih dan anugerahnya bagi kita semua. Dan karena itu, patutlah kita mensyukurnya dengan setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu berjalan ini kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sebagaimana sudah kita baca bersama tadi, kita akan renungkannya. Injil Matius ini ditulis langsung oleh Matius yang adalah murid Yesus Kristus yang sebelumnya bernama Lewi. Ia seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid Tuhan. Kita dapat baca dalam Matius pasal 9 ayat 9 dan Lukas pasal 5 ayat 27 menjelaskan akan hal ini. Dalam Injil Matius pasal 26 ini pun menceritakan tentang sebuah peristiwa yang sangat penting untuk terjadi menjelang peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Kita dapat bandingkan dalam cerita Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang 9. Saudara-saudara yang terberkati di dalam kasih Tuhan, sekilas kita melihat Injil Matius pada pasal 25. Di sana Yesus menyampaikan satu pengajaran yang berkaitan tentang akhir zaman. Yesus datang ke dalam dunia untuk memproklamasikan bahwa kerajaan Allah sudah datang dengan mengajar murid-muridnya dan juga mengajar banyak orang. Dalam Injil Matius, pengajaran Yesus dimulai pada Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 yang dikenal dengan khotbah di bukit. Kalau kita membaca Injil Matius, ada 5 rangkaian pengajaran yang Yesus Kristus kerjakan. Dan rangkaian kelima itu ada dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Itulah sebabnya dalam kesaksian Injil Matius pasal 26 yang kita baca tadi, ayat yang pertama di sana dikatakan, Yesus telah selesai dengan segala pengajarannya. Setelah Matius pasal 25, Yesus tidak lagi mengajar. Karena Yesus masuk ke dalam klimaks pelayanannya, yaitu mati dan bangkit. Sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, dia mengajar tentang akhir zaman kepada murid-muridnya, supaya mereka berdoa dan berjaga-jaga. Itu tergambar dalam kesaksian Matius pasal 26 sampai pasal 28. Menceritakan bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, dan kemudian Yesus naik ke surga. Puncak dari karya pelayanan Yesus Kristus ada pada peristiwa kematian dan kebangkitan. Peristiwa dalam Injil Matius pasal 26 ini terjadi pada 2 hari sebelum perayaan Paskah. Kita tahu bersama bahwa Yesus akan mati pada hari Jumat Agung dan akan bangkit pada hari ketiga yang kita sebut dengan hari Paskah. Tetapi pada konteks orang Yahudi, yaitu 2 hari lagi mereka juga akan merayakan Paskah. Di sanalah peristiwa itu terjadi dan peristiwa itu sangatlah penting. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jalan cerita perikop ini menghantar kita menuju ke Golgota. Setelah Yesus selesai mengajar, dia mempersiapkan langkah kakinya menuju ke Golgota. Yesus tahu dia akan disalibkan dan kemudian mati. Dan juga orang-orang sedang dan sementara mempersiapkan pembunuhannya. Yesus belajar taat, walaupun dia tahu dia akan menjalani penderitaan. Dan penderitaan itu menanti di depan matanya.
Dan itulah yang dinamakan jalan salib. Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara untuk tetap taat dan setia, walaupun penderitaan sedang dan sementara dialami ataupun dirasakan. Kesaksian dalam Matius pasal 26 sampai pasal 28, dalam cerita di Yerusalem banyak nabi yang sudah dibunuh oleh orang Yahudi dan para tokoh-tokoh masyarakat. Dan Yesus pun tahu dia akan mengalami nasib yang sama dengan nabi-nabi tersebut. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dalam pembacaan tadi Injil Matius pasal 26. Di mana Kayafas ditunjuk sebagai imam besar di Yerusalem oleh gubernur Romawi Valerius Gratus kurang lebih tahun 18 sampai 36 Masehi. Tugasnya ialah mengawasi para imam yang bertugas di Bait Allah. Pemerintah Romawi memimpin suatu mahkamah agama yang terdiri dari para imam dan para tua-tua Yahudi. Pemerintah Romawi memberi kuasa pada mahkamah agama untuk membuat keputusan berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan tersebut. Oleh karena pengajaran-pengajaran dan mujizat-mujizat Yesus Kristus menimbulkan daya tarik bagi banyak orang dan tak terbantahkan oleh imam-imam dan para tua-tua Yahudi. Terdapat bandingkan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 5, ayat 12, dan Markus pasal 3 ayat 4. Untuk membungkam pengaruh, kehadiran dan pengajaran serta mujizat Yesus, maka muncullah ide untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat melalui sebuah konspirasi. Keputusan mahkamah agama tidak akan melaksanakan penangkapan kepada Yesus Kristus di saat perayaan Paskah dengan alasan supaya tidak menimbulkan suatu keributan. Hal ini sebenarnya adalah bukti dari rasa takut para imam-imam dan kepala atau tua-tua Yahudi terhadap orang banyak. Ketakutan mereka bukan hanya terjadi kali itu saja, tetapi sejak awal Yesus Kristus melakukan mujizat-mujizatnya. Dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat 46 dan Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-12. Hal yang lain, mereka tidak mau mencemarkan perayaan Paskah. Sebab bagi mereka perayaan Paskah dirayakan setahun sekali dan perayaan Paskah dikuduskan untuk mengingat pembebasan orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dari Injil Matius pasal 26 ini. Di sana dikatakan 2 hari menjelang Yesus akan disalibkan, terjadi peristiwa yang sangat penting. Di mana ada seorang perempuan datang dengan membawa buli-buli yang berisi minyak wangi, dan dalam Injil Markus mengidentifikasikan minyak wangi ini adalah minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ketiga. Dan dalam Injil Yohanes 12 ayat 7 sampai 8 mengatakan perempuan ini bernama Maria. Bagi orang Yahudi di zaman itu, perempuan tidaklah terlalu penting dan tidak ada arti dalam masyarakat. Tetapi justru perempuan ini lebih istimewa dari para laki-laki, bahkan dari murid-murid Yesus sendiri. Kenapa? Mari kita belajar dari keistimewaan perempuan ini. Perempuan ini hadir di dalam peristiwa yang sangat penting dan terlibat di dalamnya, serta melakukan peristiwa yang penting berhubungan dengan kehidupan Yesus. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadanya.
Ada 3 keistimewaan yang dilakukan oleh perempuan ini yang patut kita semua pelajari bersama. Keistimewaan yang pertama ialah perempuan ini mengenal akan Kristus. Di dalam bagian ini diceritakan bahwa 2 hari lagi akan terjadi peristiwa penting. Bukan saja bagi orang Yahudi dan Mesir, tetapi juga bagi gereja. 2 hari lagi terjadi penyaliban Tuhan Yesus, di mana Raja segala raja, Mesias yang sudah dinantikan oleh orang Yahudi dari sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mesias datang ke dunia untuk mati di kayu salib di Bukit Golgota, dan kemudian kematiannya menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak sadar akan peristiwa penting itu. Ada di depan mereka, bahwa mereka akan menjalani bersama 2 hari lagi rencana Allah yang tertuang dalam Kejadian pasal 3 akan digenapi. Karena saat itu mereka sudah terjebak dengan kehidupan mereka sehari-hari dan mereka dalam rutinitas mereka. Tetapi kala itu ada yang sadar, yaitu perempuan yang bernama Maria. Maria inilah yang mengenal Yesus lebih dari para murid-muridnya di kala itu. Dan murid-muridnya yang sudah bersama dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun itu bukanlah waktu yang pendek. Tetapi mereka tidak mengenal akan Tuhan Yesus Kristus mereka. Justru seorang perempuan yang dianggap rendah oleh masyarakat orang Yahudi, dialah yang sadar, kemudian datang dan melakukan tindakan yang besar karena dia mengenal siapa yang ada di depan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita saat ini juga mengenal Yesus Kristus? Jika perempuan ini melakukan pelayanan kepada Yesus itu didasari atau didorong dengan dasar pengenalannya kepada Yesus, akankah hal seperti itu juga dilakukan oleh kita di masa sekarang ini? Jawabannya tentu iya dan bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan kita taat dan setia beribadah, melayani Tuhan dengan hidup kudus, dan melakukan apa yang diperintahkannya. Mungkin di zaman sekarang ini, kita tidak akan melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh perempuan yang disebut Maria ini. Dengan menuangkan minyak wangi yang mahal harganya ke kepala Yesus. Tetapi saat ini dapat kita lakukan dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita umatnya dilakukan setiap saat dan waktu. Keistimewaan yang kedua dari perempuan ini yaitu keberaniannya. Perempuan ini masuk di antara para lelaki yang ada di ruangan, termasuk di dalamnya para murid-murid Yesus. Dan kemudian dia langsung menuangkan minyak narwastu ke atas kepala Yesus Kristus. Perempuan ini berani, dia punya dasar. Karena dia mengenal siapa Yesus Kristus. Bagi perempuan ini, Yesus Kristus adalah Raja yang akan menyelesaikan tugasnya. Pertanyaan juga bagi kita, apakah kita berani melayani Yesus sebagai Allah? Ada sebuah ungkapan atau sebuah kalimat menyatakan, saya tidak tahu kunci keberhasilan, tapi saya tahu salah satu kunci kegagalan ketika saya berusaha menyenangkan semua orang. Saudara-saudara, seringkali kita melayani karena ingin menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang melihat pernyataan firman Tuhan dalam kitab Kolose 3 ayat 23 dikatakan, lakukan semua itu bukan untuk manusia, tetapi lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, maka senangkanlah hati Tuhan
saudara tidak perlu takut apa nanti kata orang. Kalau saudara mengenal Kristus adalah Allah, kita harus berani mempersembahkan keberanian yang paling tinggi untuk memperkenalkan Kristus kepada orang banyak. Memperkenalkan Kristus Tuhan yang rela mati bagi kita manusia yang berdosa. Dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudara, keistimewaan yang ketiga dari perempuan ini adalah pengorbanan. Minyak narwastu yang dipakai ketika meminyaki kepala Yesus, orang tahu bersama harganya sangat mahal. Dalam kesaksian firman dikatakan harga minyak ini adalah 300 dinar. Dan untuk mendapatkan 300 dinar ini butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Namun perempuan ini tahu bahwa minyak itu mahal, tetapi dia merasa minyak narwastu itu tidak lagi mahal karena dia tahu Yesus lebih mahal dan berharga dari minyak tersebut. Dan itulah yang namanya pengorbanan. Bagi orang yang tahu bahwa Yesus mahal, tidak ada alasan baginya untuk ada dalam perhitungan. Tidak ada lagi kata mahal dalam hidupnya. Karena dia tahu Yesus yang termahal, darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota dalam penyalipannya jauh lebih mahal dari minyak narwastu yang ada. Pengorbanan adalah memberikan sesuatu yang berkesan. Kadang pemberian itu membuat kita merasa sakit. Seringkali kita sudah merasa berkorban untuk Tuhan. Tetapi apa yang sudah kita berikan mungkin bukan yang berharga dalam hidup kita. Apakah saat ini kita sudah merasa berkorban dalam pekerjaan Tuhan? Pertanyaan ini tentunya hanya boleh dijawab oleh masing-masing kita. Sejauh mana kita berkorban dalam melayani Tuhan? Baik pengorbanan waktu, tenaga, ataupun dana, harta dan kekayaan kita. Namun jauh daripada itu, pengorbanan Kristus lebih dari apapun. Yesus Kristus sudah mati berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, dosa saya dan saudara. Maka tidak ada satu pengorbanan yang layak disebut sebagai pengorbanan bagi kita manusia. Dan inilah keistimewaan dari perempuan yang disebut Maria. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ini, khususnya pada ayat 6 sampai ayat 13, adalah merupakan peristiwa pengurapan. Ketika seorang raja yang akan naik takhta, dia harus diurapi. Dan biasanya yang mengurapi seorang raja adalah para nabi atau imam. Yesus adalah raja yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi Mesias. Dia akan segera naik ke takhtanya dengan jalan penderitaan, mati di kayu salib. Dan yang mengurapi dia bukanlah nabi atau imam, tetapi justru seorang perempuan. Dia bukan nabi, dia bukan imam. Perempuan yang dikenal dengan nama Maria melakukan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan yang bagi sebagian orang tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi perempuan yang disebut Maria, dia mampu melakukan hal itu. Seringkali pula kita melayani berpikir penting atau tidak yang kita kerjakan. Suatu saat kita akan tahu bahwa itu penting asal didasari oleh pengenalan, keberanian, dan pengorbanan kita untuk Kristus Tuhan. Persiapan penguburan Yesus
yang kita hayati lewat minggu-minggu sengsara mendorong kita selaku warga gereja dan umat Tuhan untuk mengubah dan membaharui sikap dan perilaku serta cara berpikir dan cara bertindak kita sebagai warga gereja. Saudara-saudara, belajar dari perempuan yang disebut Maria ketika mengurapi Yesus dengan minyak wangi narwastu yang sangat mahal tanpa memperhitungkan harganya. Tetapi kita melihat bagaimana pengenalannya dia terhadap Kristus, bagaimana keberaniannya dan ketaatannya dan kesetiaannya, serta menyadari bahwa apa yang ia lakukan untuk Tuhan Yesus tidaklah sebanding dengan kasih yang telah ia terima. Oleh dan karena itu, selaku warga gereja kita semua diajak untuk mempersiapkan segala sesuatu dan memberikan yang paling terbaik bagi Yesus Kristus. Dengan demikian, setiap pemberian merupakan tanda bagi kita untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan Allah. Persiapan penguburan Yesus Kristus sesungguhnya ditandai dengan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana saya katakan di bagian awal, bagaimana caranya memberi yang terbaik, melayani Tuhan? Dengan cara kita hidup setia kepada Tuhan, kita sungguh melayani Tuhan dengan rajin beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan-persekutuan kita, baik di ibadah gereja minggu, di ibadah persekutuan kolom, maupun di persekutuan mitra. Supaya dalam karya persiapan kita untuk penguburan Yesus Kristus akan terus dimaknai sebagai bentuk pemberian kita yang paling terbaik. Sebagaimana perempuan Maria ini memberi yang terbaik tanpa memperhitungkan harga yang mahal, karena dia tahu darah Yesus lebih mahal dari apapun, sehingga dia memberi dengan penuh ketulusan. Dia memberi dengan segala yang ia miliki. Semoga kita pun selaku warga gereja sebagai umat Tuhan dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Yang paling utama, kita mempersiapkan juga hati kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, untuk memaknai minggu-minggu sengsara, minggu-minggu penderitaannya Yesus, untuk orang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kita. Ketika kita mampu melakukan itu, maka darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota akan sungguh berharga dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga dengan firman Tuhan ini akan terus memampukan saya dan saudara dalam menjalani hidup yang Tuhan beri di minggu sengsara yang orang boleh hayati bersama, sampai pada peristiwa Jumat Agung dan sampai pada peristiwa Paskah, tanda kemenangan Yesus mengalahkan maut dan bangkit memenangkan kuasa dosa serta menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci dan kudus ini dan memampukan saya dan saudara menjalani kehidupan dengan penuh syukur di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh baik dan teramat baik Engkau Bapa yang terus menyertai, menuntun dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kami, umat kepunyaan-Mu yang Engkau percayakan menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama di saat ini. Maka kami bermohon kepadamu Tuhan, diberkatilah setiap umat Tuhan
yang boleh menjangkau dan boleh mendengar YouTube channel Marturia Gemim Bukit Kasih Gerian Permai. Biarlah kiranya pelayanan firman Tuhan lewat channel YouTube ini boleh menjadi berkat buat banyak orang yang mendengarkan firman ini dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Sambil kami terus percaya, apa yang Engkau berkati hari ini bagi kami semua, itu tetap diberkati di sepanjang kehidupan. Pakailah kami Tuhan untuk terus melayani-Mu, menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan pakailah para hamba-hamba-Mu, para pendeta, pelayan khusus penatua, diaken, guru agama, dan seluruh perangkat pelayanan dimanapun Tuhan percayakan mereka melayani di gereja mereka masing-masing, di bawah naungan gereja Masei Injili di Minahasa. Biarlah semua yang dipercayakan untuk melayani-Mu Tuhan, diberikan selalu sehat dan kuat, diberikan selalu hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, agar ketika dalam tugas kerja dan pelayanan ini, mereka benar-benar mengandalkan Tuhan, dan nama Tuhan yang akan selalu dipermuliakan, sehingga jemaat Tuhan terus ada dalam keberkatan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah berkat kehidupan yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Terberkati tim multimedia yang ada di bawah naungan Gereja Masei Injili di Minahasa tingkat sinodal sampai di gereja-gereja yang ada tim multimedia. Kiranya semua mereka pakai untuk pelayanan, dan apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Engkau Bapa. Dan setiap apa yang mereka kerjakan itu juga mendatangkan berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kami yang selalu bersyukur, ini kami yang selalu bermohon. Dan biar bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami semua. Diberkati pula pemimpin sinode, mulai dari ketua sinode sampai kepada perangkat pelayanan di wilayah-wilayah yang ada, sampai di jemaat-jemaat yang ada. Kiranya Tuhan terus memakai para pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mana mereka melakukan tugas panggilan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya wilayah Bitung 13 dan juga Jemaat Gemim Bukit Kasih Gerian Permai. Apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya, diberkati sampai kepada anak cucu keturunan kami. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, kami bawa dan pinta doa ini dan dialaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelayanan khotbah Minggu 10 Maret sampai 16 Maret 2024. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom, damai di hati.